Perkenalkan, nama saya Sarmila dari PGSD 3A Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini saya akan mempresentasikan perencanaan pembelajaran yang berjudul Pendekatan Sistem dalam Kegiatan Pembelajaran. Yang pertama, pengertian dan tujuan. Pengertiannya yaitu, sistem pembelajaran pada dasarnya merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tercapainya hasil belajar secara maksimal oleh peserta didik dalam kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan faktor paling penting dalam proses belajar mengajar. Sistem bukanlah cara atau metode. Seperti yang banyak dikatakan oleh orang banyak, cara hanyalah bagian kecil dari suatu sistem. Istilah sistem meliputi spektrum yang sangat luas, misalnya manusia, binatang, alam semesta, mobil, motor. Lembaga tertentu adalah sebagai sistem. Mengapa semuanya itu dinamakan suatu sistem? Karena contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi merupakan komponen-komponen tertentu yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu pula. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, melatih siswa agar memiliki kemampuan tinggi dalam bidang permesinan. Yang kedua, mengajarkan keterampilan dasar bagi siswa. Yang ketiga, memberikan jaminan agar lulusan menjadi tenaga kerja yang efektif dalam bidang tertentu, memiliki kreativitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Yang keempat, memberikan pelajaran agar siswa memiliki kemampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang kelima, menjamin agar lulusan memiliki kemampuan untuk dapat berkarir atau bekerja dalam bidang ekonomi, consumer, information, musik, dan seni, serta bidang olahraga. Kedua yaitu manfaat pendekatan sistem dalam pembelajaran. Pertama, melalui pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi manakala dalam suatu proses pembelajaran tanpa adanya tujuan yang jelas. Tentu, proses pembelajaran tidak akan menjadi fokus. Dalam arti pembelajaran akan menjadi tidak bermakna, sulit menentukan efektivitas proses pembelajaran. Yang kedua, pendekatan sistem. Menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Yang ketiga, pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, pendekatan sistem dapat memberikan umpan balik. Melalui proses umpan balik, pendekatan sistem dapat diketahui apakah tujuan itu berhasil dicapai atau belum. Hal ini sangat penting sebab mencapai tujuan merupakan tujuan utama dalam berpikir sistemik, yaitu fungsi-fungsi sistem. Yang pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Yang kelima, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Keempat yaitu komponen-komponen sistem. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen pembelajaran tersebut yaitu 1. Kurikulum, 2. Guru, 3. Siswa, 4. Metode pembelajaran, 5. Materi pembelajaran, 6. Media, 7. Evaluasi.
Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pembelajaran. Yang pertama, faktor guru. Yang kedua, faktor siswa. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Yang keempat, faktor lingkungan. Yang kelima, faktor organisasi kelas. Yang keenam, faktor iklim sosial. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.